Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Al-Baqiyat As-Salihah min al-adhkari ba'da as-salawat di Syekh Saleh Ibn Hamid Al-Utsaimin hafidhahullah ta'ala wa waffaqah. Kita terakhir membahas tentang zikir yang terakhir untuk zikir selepas salat fardu. Yang beliau sebutkan terakhir adalah membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Kemudian beliau mengatakan, was-sunnatu ay yajharal musalli bihadhil adhkari kulliha illa ayatal kursiyyi fayaqra'uha sirran. Maka yang sunnah, hendaknya seorang yang salat menjaharkan zikir-zikir tersebut, yaitu yang sudah disebutkan, zikir-zikir ba'da salat, dibaca dengan jahar kecuali ayat kursi, maka dia baca secara lirih. Jadi semua zikir-zikir dibaca dengan jahar kecuali ayat kursi dibaca secara lirih. Mu'allif menyebutkan dengan jahar zikir ini, yang dimaksud dengan jahar zikir ba'da salat maktubah, ya, setelah salat fardu dibaca dengan jahar. Maksudnya jahar adalah raf'us sauti ma'a qasdi isma'i ghairihi walau lam yasma', mengangkat suara dengan niat memperdengarkan bacaannya kepada orang lain meskipun orang lain tersebut tidak mendengar. Jadi dikeraskan suara dengan maksud supaya orang lain mendengar meskipun orang lain tersebut tidak mendengar. Itu namanya sudah jahar. Barangkali yang di sampingnya kurang pendengaran, tidak harus mengikuti ukuran dia. Astagfirullah, astagfirullah, enggak harus begitu. Jadi yang penting diangkat suaranya dengan maksud orang lain mendengar, meskipun orang tersebut ternyata tidak mendengar. Itu namanya sudah jahar. Tidak harus satu masjid, misalnya samping kanan kiri. Itu maksud jahar. Ya. Kemudian maksud al-israr dibaca dengan lirih, itu adalah fahuwa khafdus sauti ma'a adami qasdi isma'i ghairihi walau sami'ah.
yaitu merendahkan suara tanpa ada maksud untuk memperdengarkan kepada orang lain meskipun ternyata terdengar oleh orang lain. Nah, itu namanya sudah sir. Kita sudah baca sir misalkan. Astagfirullah. Ternyata orang samping kita dua kanan kiri mendengar. Itu namanya bukan jahar, tetap sir. Beda ya. Jahar meninggikan suara dengan maksud diperdengarkan kepada orang lain meskipun orang tersebut tidak mendengar. Sebaliknya asir, melirihkan suara itu adalah merendahkan suara tanpa ada niat supaya didengar oleh orang lain meskipun ternyata terdengar oleh orang lain. Mafhum ya? Bisa difahami? Jadi orang baca misalkan dia jaharkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ternyata orang yang di sampingnya enggak mendengar. Ini jahar apa sir? Jahar. Jahar apa sir? Jahar. Meskipun orang tidak mendengar, tapi niat dia memperdengarkan pada orang lain dengan mengangkat suaranya. Tapi kalau dia melirihkan, sudah dia rendahkan suaranya, astagfirullah, ternyata terdengar orang lain. Ini sir apa jahar? Sir. Jelas ya? Rumusnya, patokannya. Nah, kemudian muallif menguatkan zikir-zikir selepas sholat itu dibaca dengan jahar kecuali ayat kursi dengan dua dalil. Dalil jaharnya kita sebutkan sebenarnya beberapa dalil, tapi kita sebutkan satu. Dalil disunnahkannya mengangkat suara, mengeraskan suara adalah sebagaimana hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana qala, beliau berkata, kana raf'us sawti bidzikri ba'da salati ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan mengangkat suara dengan zikir setelah salat itu biasa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya nas dalilnya. Mengangkat suara dalam membaca zikir selepas salat fardu itu biasa dilakukan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menjadikan para ulama kita, mereka memilih atau ulama yang memilih pendapat bahwasannya zikir ba'da salat itu dijaharkan. Dan ini pendapat para ulama di madhab Hanabilah, meskipun yang masyhur dari sebagian madhab Hanabilah dilirihkan. Ya, ini pendapat seperti dipilih oleh Imam Abi Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau memilih zikir ba'da salat itu jahar, ya. Atau Muhammad Ibn Hazm Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm, ya. Atau Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau memilih pendapat yang dijaharkan, ya. Demikian juga yang pernah anda baca seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah Ibn Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mereka para ulama kita memilih pendapat sebagaimana yang dipilih oleh muallif hafidhahullah ta'ala wa waffaqah, yaitu dijaharkan. Ini pendapat yang menjaharkan. Kemudian dalil yang menyatakan bahwa untuk ayat kursi itu dibaca dengan lirih adalah ijma', kesepakatan para ulama. Dalil jaharnya hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, dan dalil sirnya khusus untuk ayat kursi adalah al-ijma'. Mayoritas ulama dalam 4 madhab
mayoritas ulama dalam 4 madhab dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, sebagian Hanabilah membaca zikir ba'da salat itu disunnahkan dengan lirih. Sirrun, lirih, lirih tadi ya, batasan lirih. Dibaca dengan suara rendah tanpa maksud memperdengarkan kepada orang lain meskipun ternyata apa? Terdengar. Ini jumhur ulama. Ya, sedangkan antara para ulama yang berpendapat semua zikir dibaca dengan lirih, dan juga para ulama yang berpendapat zikir itu dibaca dengan keras, khusus ayat kursi, mereka sepakat semua bahwa ayat kursi dibaca dengan apa? Lirih. Itu tadi yang dikatakan ijma. Baik ulama yang mengatakan lirih, mereka khusus ayat kursi juga menyatakan dibaca dengan lirih, ataupun para ulama yang berpendapat jahar, maka khusus ayat kursi juga dibaca dengan apa? Lirih. Karena itu dibedakan. Nah, bagi ulama yang memilih pendapat sunnahnya jahar, semua zikir ba'da salat dibaca dengan jahar, yaitu keras, kecuali ayat kursi. Jelas ya? Nah, biasanya ada al-ikhlas sama mu'awwidhatain. Ya, berdasarkan apa yang diteliti oleh muallif hafizahullah taala, al-ikhlas dengan mu'awwidhatain, tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa 3 surat tersebut termasuk bagian zikir ba'da salat al-maktubah. Karena itu beliau hanya berhenti sampai ayat kursi. Jelas ya? Dan ini dihafal. Harus dihafal. Kalau kita ngikuti apa yang ditulis oleh muallif, ini yang paling sederhana. Lebih sederhana, lebih ringkas, lebih minimal daripada yang di Hisnul Muslim. Tapi di awal sudah kita katakan, ana nggak mau memberi catatan apapun. Ana sekedar menyampaikan apa yang ditulis oleh muallif, ya, karena beliau sudah melakukan penelitian dan itu cukup. Bagi yang tumakninah dengan apa yang kita baca di kitab ini, begitulah zikir ba'da salat, tidak ada tambahan, segitu sederhana, dan itu kalau dilazimi maka insya Allah kita sudah berzikir sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian berikutnya fikih tentang zikir ini. Tadi ada jahar, ada israr. Ya. Ada keras, ada lirih. Maka seorang yang berzikir dengan zikir setelah salat fardu ini hanya ada 2 pilihan. Yang pertama, memilih pendapat para ulama yang sir, dilirihkan seluruhnya dari awal sampai akhir. Jelas? Kalau tidak, berarti memilih pendapat yang dijaharkan seluruhnya dari awal sampai akhir kecuali ayat kursi. Kesalahan yang terjadi sebagaimana diterangkan oleh muallif, ana bahasakan, seorang yang berzikir sebagian sir, sebagian jahar. Ini la aslalahu fi syar'i. Tidak ada dasarnya sama sekali dalam syariat. Dimisalkan dia, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Keras. Begitu masuk tasbih. Nah, ini penggabungan yang tidak pernah dikenal oleh para ulama. Tidak ada asalnya dalam syariat. Rekayasa sendiri namanya. Nah, ini tidak boleh. Karena pendapat ulama cuma terbagi berapa? 2. Imma dilirihkan seluruhnya, atau pilihan kedua dijaharkan semuanya kecuali ayat
kursi. Karena kalau ayat kursi sepakat ulama dibaca dengan lirih. Jelas ya? Nah, nanti begitu. Tidak boleh sebagian keras, sebagian lirih tanpa asal dari syar'i. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian mengeraskan ini sunnah kalau di sana ada madarat yang timbul atau ada maslahah yang lebih besar yang mesti diambil, maka dia tidak lakukan jahar tersebut. Misalkan kita selesai salat, samping kita ini masbuk, dia menyempurnakan salatnya yang kurang. Dengan sebab kita zikir keras, dia terganggu, maka kita tidak kerjakan secara keras karena mengganggu orang yang sholat, sedang sholat itu harus lebih dijaga, maka tidak boleh. Maka dilirihkan. Kalau alasan orang yang kita zikirnya kalau keras mengganggu, padahal seragam sholatnya, kayak kita ini seragam, nggak ada yang masbuk, semuanya selesai. Ini terbantah oleh ulama yang mengatakan jahar, kalau setiap orang menjaharkan zikirnya, dia sibuk dengan zikirnya sendiri, maka tidak ada yang terganggu. Sebagaimana Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin membuat perbandingan, ketika kaum muslimin duduk menunggu salat, mereka baca Quran. Semua pada dikeraskan. Sampingnya keras, dia keras, nggak ada yang terganggu. Ya jalan aja. Yang repot tuh kalau ini baca keras, ini diem. Sehingga dia konsentrasi kepada temannya, akhirnya terganggu. Makanya kalau sholat, kan dia sendiri. Konsentrasi dengan sholatnya, tidak dikeraskan. Sampingnya membaca, maka ini mengganggu. Itu mungkin. Tapi kalau semuanya membaca, nggak ada yang terganggu. Kan gitu. Sebagaimana ini dua orang ngobrol. Yang sini ngobrol dengan ini, nggak ada yang terganggu. Karena ini fokus dengan urusannya sendiri-sendiri. Jadi kalau masing-masing astagfirullah, astagfirullah, konsentrasi dengan zikirnya, sampingnya juga begitu, nggak ada yang terganggu. Dari situ pula kepada para thalabah dan ikhwah sekalian, khususnya misalkan hari Jumat atau ketika antum lebih dulu datang, kemudian datang di samping antum, saudara antum melakukan sholat sunnah barangkali qobliyah, antum sedang baca Quran, jangan dikeraskan suaranya. Karena itu mengganggu saudaranya yang sedang salat. Kalau alasannya masa baca Quran mengganggu, nggak boleh. Orang yang terganggu baca Quran berarti ada jinnya di situ. Enggak gitu. Ya, karena membaca pada saat itu tidak harus. Bahkan antara adzan dan iqamah itu sunnahnya bukan baca Quran, tapi berzikir. Berzikir. Ya, seperti hari Jumat. Masuk masjid menunggu khatib, itu sunnahnya adalah berzikir, bukan baca Quran. Biasa salaf dulu memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah, antara misalkan contoh yang ada nasnya, warid dari salaf, kalau habis adzan subuh, mereka datang ke masjid, ya, kemudian salat tahiyatul masjid atau salat sunnah, maka sambil menunggu imam datang, mereka manfaatkan untuk zikir dan istighfar. Bukan untuk baca Quran. Itu. Apa enggak boleh? Bukan itu pembahasan kita. Tapi seorang mencari masing-masing tempat itu yang paling afdal, yang mesti dikerjakan apa. Apalagi sampai mengganggu orang lain, kadang-kadang bisa menjadi sebuah kesalahan. Apalagi bacaan Qur'annya keliru. Nah ini yang sholat terganggu betul. Nah ini jangan ya. Nah, baik. Kemudian kata muallif, tanbihun, catatan, la yalzamu tartibuha kama dzukira fima ada al-awwal was-sani. Catatan pertama, tidak harus berurutan seperti yang disebutkan oleh muallif di sini.
Tidak harus berurutan sebagaimana yang disebutkan oleh muallif dalam risalah ini, kecuali yang pertama dan yang kedua. Yang pertama apa? Istighfar 3 kali. Lalu disusul yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu berurutan. Pertama istighfar, langsung disambung Allahumma antas salam dan seterusnya. Adapun setelah itu tidak harus berurutan. La muallif menyusun seperti ini, wa ghayatuhu al-i'anatu ala hifdhiha. Tujuannya membantu untuk mudah dihafal. Jadi bukan berurutan. Nanti kok menjumpai buku ini di dulu, baru ini. Buku yang satu kok yang kedua, kalau di buku ini jadi yang sebelumnya. Nah, tujuan masing-masing mu'alif itu bukan mewajibkan dan mengatakan itu sunnah urutan, tapi sekedar mempermudah untuk pembaca dalam menghafal. Jadi kalau yang pertama istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, baru kalimat thayyibah. Ya, andaikan dibaca seperti dalam kitab, kenapa? Enggak apa-apa. Yang penting tidak meyakini ini urutannya. Yang sunnah berurutan seperti dalam kitab ini. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau untuk mempermudah hafalan dia seperti itu, silahkan. Kayak zikir pagi petang, sebagaimana kita hafal, ya itu kita urutkan. Kok teman kita yang kita hafal nomor 3, dia baca nomor 2, ya nggak apa-apa, nggak harus berurutan. Kecuali kalau ada dalil yang memang mengharuskan atau mensyariatkan dilakukan secara apa? Berurutan. Jelas ya? Nah. Kemudian catatan kedua, tambihun akhar. Catatan kedua, waktu azkari kulli salatin ba'daha ila khuruji waktiha. Waktu zikir setelah salat ini yang diberikan oleh syar'i adalah waktunya ba'da salah, setelah salat itu selesai. Makanya ini ba'da salam artinya. Zikir setelah salam dari salat. Sampai keluar waktu salat tersebut. Sampai habis waktu salat tersebut. Ini waktu zikir ba'da salat. Jadi misalkan maghrib begini, waktunya sampai datang waktu isya. Begitu. Nanti zikir ba'da isya, berarti waktunya sampai habis waktu isya. Oh, pertengahan malam, ya sampai itu. Maka siapa saja yang membaca zikir itu di waktu tersebut, yaitu selepas salat sampai habis waktu salat, dia telah berzikir sebagaimana yang diinginkan. Jelas ya? Nah, mana yang bagus segera ditunaikan. Itu bagus. Dengan kaidah umum, perintah, baik yang bentuknya wajib ataupun sunnah, yang paling bagus segera dilaksanakan. Karena segera tertunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Ya, nah, kemudian beliau mengatakan, wa man i'tadaha fanasiyaha aw sughila anha bila tafritin hatta kharaja waqtuha qalaha ba'dahu. Barang siapa yang biasa berzikir, ini syarat pertama. Barang siapa yang biasa berzikir lalu suatu saat lupa atau tersibukkan dengan satu urusan tanpa ada bentuk penyia-nyiaan, maka dia tunaikan zikir itu meskipun setelah keluar dari waktu salat. Namanya diqadha. Jadi boleh mengqadha zikir ini di luar waktunya bagi orang yang terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama, dia memang biasa melakukan zikir tersebut. Karena kalau nggak biasa melakukan, apa yang mau diqadha? Antum salat apa ini? Duha begini. Qadha salat malam. Emang biasa salat malam? Enggak. Lah kok diqadha? Jelas. Qadha itu mengganti yang biasa dia kerjakan lalu luput. Itu namanya qadha. Jadi kalau biasa berzikir ba'da salat, luput sampai habis waktunya karena lupa. Lupa belum berzikir. Ya.
ingat sudah terbit matahari, waktu zikir ba'da subuh habis ini, maka tunaikan. Selama dia tidak zikir pada waktunya tadi, bukan karena menyia-nyiakan. Lah zikir cuman sunnah aja. Lah ini nggak boleh mengqadha kalau begitu. Mencuman-cumankan sunnah kok. Ya, nah, jelas. Jadi dua syarat. Yang pertama apa? Biasa dia kerjakan amalan tersebut. Yang kedua, tidak tafrid, tidak meremehkan, tidak menyia-nyiakan. Dan nanti amalan yang lain, kalau kaidah para ulama itu, amalan itu yang hukumnya sunnah muakkadah ke atas, itu yang boleh diqadha dengan dalilnya. Karena al-qadha la budda bidalilin jadid. Qadha itu dengan dalil yang baru, dalil tersendiri. Nah, yang pakai dalil asal itu kalau tidak ada di sana apa? Isyarah bahwasanya itu tidak boleh diqadha dan hukumnya minimal sunnah muakkadah. Itu diqadha. Makanya seperti sholat rawatib ada qadha kalau luput. Sholat witir malam itu sunnah muakkadah. Luput boleh diqadha. Dan qadha sebagaimana biasa ditunaikan. Dia biasa sholat malam 4 rakaat sama 3 witir. Berarti berapa? 7. Nah, qadhanya 8. Nah, karena nggak ada witir di siang hari. 8. Misalkan gitu. Karena sholat siang itu sholat genap. Nggak ada sholat ganjil di siang hari. Ya. Nah, jelas itu ya. Jadi boleh ditunaikan di luar waktunya dengan 2 syarat. Pertama, lupa atau tersibukkan dengan suatu dengan tidak niat menyia-nyiakan. Yang kedua, syaratnya adalah biasa dia berzikir tadi. Suatu yang biasa kita ambil, maka boleh kita qadha. Ya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, selesai ya, zikir ba'da salat maktubah selesai ya. Insyaallah difahami semua ya. Zikir ba'da salat maktubah. Nanti ana titip sebagian ustaz muda untuk merangkum zikir ini, dibukukan satu buku. Habis ini nanti kita bahas zikir pagi petang. Ya, nanti digabungkan sehingga menjadi dicetak buku begitu untuk memudahkan para talabah dan kaum muslimin untuk menghafalkan zikir tersebut. Jadi ilmu kita cari untuk kita amalkan. Ya, jangan hanya pengetahuan, kita amalkan. Apalagi di awal sudah kita sampaikan fadilah berzikir kepada Allah SWT, amalan yang sangat tinggi. Ya. Kemudian wan nau'usani qala al-muallif wa faqahullah, wan nau'usani, jenis yang kedua dari zikir ba'da salat adalah al-azkarul lati tuqalu dubura salawati an-nawafil. Zikir-zikir yang khusus dibaca selepas salat sunnah. Zikir-zikir yang dikhususkan dibaca selepas salat sunnah. Wahuma zikroni. Zikir selepas salat sunnah itu ada dua macam, 2 jenis. Zikir yang dibaca setelah salat sunnah ada 2 macam. Ya. Jadi salat ada 2 macam, salat wajib sama salat sunnah. Salat wajib sudah kita baca, kemudian mu'alif membahas untuk salat sunnah. Ya. Nah, kemudian ketika itu beliau mengatakan ada 2. Yang pertama, zikir yang berbunyi Subhanal Malikil Quddus. Salasa marratin, 3 kali dibaca. Wa tarfa'u kalau mu'allif ini ya, kalau mu'allif qala al-musannif wa faqahullah Subhanal Malikil Quddus salasa marratin wa tarfa'u sawtaka bitsalisah ba'da salatil witri, yaitu Subhanal Malikil Quddus 3 kali dibaca, engkau angkat suaramu untuk yang ketiga
dibaca ini setiap selesai sholat witir. Jelas ya? Mungkin pemahaman kita, oh ini kalau Ramadan saja. Salah. Setiap selesai sholat witir. Iya memang, tapi saya sholat witirnya hanya Ramadan. Nah itu betul. Karena nggak witir ya nggak baca. Ya. Nah, jadi setiap selesai sholat witir di malam hari, itu zikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru apa? Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sahabat Ubay radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min witrihi, apabila beliau selesai dari salat witirnya, qala inda firaghihi, beliau mengatakan setelah selesai dari salat tadi, subhanal malikil quddus salasa marratin yutilu fi akhirihinna. Beliau memanjangkan yang di akhir. Makna memanjangkan ini kadang-kadang disalahfahami oleh sebagian ikhwah, sehingga dipanjangkan bacanya. Subhanal malikil quddus, misalkan gitu. Ini salah faham. Ya. Maksudnya yutilu fi akhirihinna, itu maksudnya adalah yarfa'u sautahu. Jadi memanjangkan itu mengangkat suaranya, mengeraskan, tidak sebagaimana dua yang sebelumnya. Itu. Jadi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, lebih keras dari keduanya. Karena ada riwayat begitu, ada yang yamuddu biha sautahu. Yamuddu kalau diikuti memanjangkan. Tapi mana yamuddu yutilu, itu maknanya apa? Yarfa'u biha sautahu. Maka muallif mengatakan wal muradu bil italah, yang dimaksud dengan memanjangkan adalah raf'us saut, mengangkat suara. Jelas ya? Nah, adapun tambahan di sana ada riwayat dalam riwayat Imam Ad-Daraqutni rahimahullah taala ada tambahan subhanal malikil quddus rabbul malaikati warruh. Tapi tambahan Rabbul Malaikati Warruh itu tambahan yang dhaifah, la tasihhu, lemah. Riwayatnya tidak sahih. Maka yang sahih cukup Subhana al-Malikil Quddus. Habis salat witir. Ini yang pertama. Tadi ada berapa? Zikir ba'da salat sunnah ada berapa? 2. Yang satu setelah salat witir, subhanal malikil quddus 3 kali, yang terakhir ditinggikan suaranya. Kemudian qala al-musannif wafaqahullah, Allahumma ighfirli, saya ulangi, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah, 100 kali ba'da salatid duha, setelah selesai salat ad-duha. Jelas ya? Jadi habis salat duha mau 2 rakaat boleh, dan itu asalnya salat 2 rakaat. Dan salat duha itu penting li ikhwah ya. Nabi SAW tidak pernah tinggalkan, baik ketika mukim atau ketika berada di tempat mukim atau ketika apa? Safar. 2 rakaat aja. Salatul awwabin. Ya, dan tapi jangan difahami salat duha itu salat pelancar rizki. Enggak. Itu ibadah sunnah. Dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oh, biar lancar usahanya salat duha. Ini niatnya bid'ah. Karena tidak ada Rasulullah SAW mengatakan biar lancar usahamu salatlah duha. Enggak ada. Salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah SWT. Salat di waktu duha. Ya.
Maka ibadah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ibadah bisa jadi pengerjaannya benar, tapi niatnya salah. Itu. Atau niatnya benar, pengerjaannya salah. Karena itu dalam Islam ada an-niyat, ada al-amal. Ada ikhlas, ada muwafaqatus sunnah. Ada mutaba'ah dalam niat, ada mutaba'ah dalam praktek. Begitu loh. Niat juga harus mutaba'ah. Kalau Nabi gak berniat seperti itu, ya jangan kita meniatkan seperti itu. Seperti itu salat duha. Niatnya supaya lancar rizkinya. Begitu nggak lancar-lancar, berhenti dia salat duha. Walhamdulillah. Minimal berhenti niat bid'ahnya. Itu yang disyukuri. Itulah ya. Nah. Jadi, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah, 100 kali ba'da salatid duha. Ya. Naam. Jadi, adapun doa-doa yang lain yang tidak disebutkan oleh muallif di sini atau zikir-zikir yang lain yang tidak disebutkan oleh muallif di sini, menurut muallif itu bisa jadi sahih tapi bukan zikir di tempat itu, baik ba'da salat maktubah atau ba'da salat sunnah. Bisa jadi riwayatnya sahih tapi itu bukan zikir ba'da salat fardu atau salat sunnah tadi. Ini kemungkinan pertama. Bisa jadi riwayatnya lemah, tidak ada yang sahih. Jadi dua kemungkinan. Sehingga beliau dengan yakin tidak menyebutkan zikir-zikir tersebut. Karena dengan penelitian dan ilmu beliau, apa yang beliau tidak sebutkan, itu kemungkinannya ada dua tadi. Bisa jadi riwayatnya sahih, benar, tapi bukan zikir ba'da salat fardu, atau bukan zikir ba'da salat sunnah secara khusus. Atau kemungkinan kedua, riwayat-riwayatnya apa? Lemah. Itu. Ya. Seperti kemarin membaca apa? La ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. 10 kali setelah maghrib, 10 kali setelah subuh, itu riwayatnya lemah. Kalau menurut riwayat Imam Bukhari yang 3 kali itu sadzah. Riwayatnya ganjil, sad, itu termasuk riwayat yang lemah. Kalau yang 10 kali di luar riwayat yang sahih, itu riwayatnya dhaif. Makanya beliau tidak letakkan. Yang benar berapa? Sekali itu yang sahih. Menurut riwayat dalam 2 sahih. Al-Bukhari wa Muslim. Maka sekali. Itu ya. Nah, seperti juga tadi Al-Ikhlas atau Muawwidhatain. Ada riwayat, tapi lemah. Bahkan jadi polemik ulama, apakah Al-Ikhlas dimasukkan dalam Muawwidhatain. Oh ya, surat Al-Ikhlas masuk dalam biasanya kan paketnya 3 itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, itu. Memang pendapat ulama ada, tapi ditelusuri riwayatnya, itu mestinya ada 2 riwayat. Kalau Muawwidhatain itu, ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa Al-Ikhlas dijadikan Muawwidhatain? Ini butuh ad-dalil. Sedang riwayat dalam hal itu lemah dan penggabungan ini tidak berlandaskan apa? Dalil. Itu sebatas penelitian muallif yang kita baca seperti itu ya, keterangan dari beliau hafizahullah taala. Jelas ya? Nah, itu yang kita pelajari. Selesai risalah ini ya. Nanti saya sudah minta tolong Ustadz Arya untuk mengkopikan yang zikir pagi petang ya. Insyaallah nanti pertemuan mendatang kita bahas azkar sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Itu insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan. Dan sekali lagi, usi nafsi wa iyakum, ikhwas sekalian, zikir adalah amalan yang sangat penting, ringan, sederhana, tapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita mudah menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, kita berhati-hati, kita bisa bertakwa. Itu semua landasannya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lazimilah berzikir. Di situ ada syariat zikir, berzikirlah. Masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, mau minum ada zikirnya, selesai makan, pakai pakaian,
baru ataupun yang lama, semua ada zikirnya. Andaikan setiap muslim berupaya menghiasi dirinya dengan zikir-zikir yang disyariatkan, maka dia akan terangkat derajatnya sangat tinggi, dan dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin takwa kecuali dengan berzikir mengingat Allah. Ya, jadi demikian. Masuk masjid jangan tergesa-gesa, ada zikirnya. Keluar masjid ada zikirnya. Naik kendaraan ada enggak zikirnya? Ini yang sering lupa. Sudah dikasih sepeda motor baru, naik begitu saja. Lupa berzikir. Ya, seperti Abdullah bin Umar, kalau mau naik onta atau kudanya, begitu letakkan kakinya di tatakan untuk naik itu, bismillah. Begitu naik baru alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya dari zikir. Jadi muslim selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis satu yang kemarin kita kabarkan tentang fadilah zikir, ya. Awal kita mau bahas kitab ini, Masya Allah. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dan lebih dicintai oleh Allah daripada apa? Zikrullah. Orang mengadu kepada para ulama kita dulu, hatinya keras, pikirannya kacau, ya, ibadahnya hambar, kehidupannya kok rasanya nggak ada maknanya. Datang, gimana mengobati semua ini? Kata ulama kita, azibhu bizikrillah. Cairkan hatimu dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innu al-qulub. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat, berzikir kepadaku, nanti aku akan ingat kalian, ya. Demikian. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah SWT, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari para ulama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun kita untuk kuat mengamalkan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.